Ini kalau kita lihat banyaknya karyawan di PHK, banyak para pekerja yang penghasilannya harian ini sangat berpengaruh menurun, bahkan tidak ada selama PSBB, bahkan pasca PSBB ini belum ada menunjukkan penghasilannya ini bertambah atau mulai dapat seperti itu. Jadi kalau seperti ini kira-kira sistem perekonomian seperti apa yang bisa diterapkan nantinya? Silakan Pak Bahtiar. Nah, sebenarnya kan begini, ini kan benar kata Pak tadi Pak Latundrung, Ketua Pindo, bahwa memang dampak COVID ini memang sangat luar biasa kan, berbeda dengan waktu krisis kemarin. Dan yang menjadi problem, memang adanya kan pemerintah kasih stimulus kan, jadi stimulus kartu prakerja, bantuan langsung tunai kan. Yang kedua ada sembako, tapi itu sebenarnya itu tidak bisa mengcover jangka panjang. Nah, makanya benar kata Pak Latundrung, ketika semuanya terjadi, maunya pemerintah mau melanjutkan PSBB, itu sangat berbahaya secara ekonomi, sangat berbahaya. Nah, sekarang problemnya adalah ketika seumpamanya mereka kemarin, jadi ini kan banyak PHK nih, PHK terhadap buruh-buruh harian kan, seperti itu. Waktu kemarin awal-awalnya ketika lockdown, kita ini udah hampir 3 bulan mengalami pandemi seperti ini, banyak yang terjadi PHK kan. Nah, sekarang problemnya banyak buruh harian yang di PHK dengan aktivitas yang kembali normal, tapi dalam kerangka new normal ini. Nah, sekarang kan mereka kan yang menjadi problem kan mereka tidak tercover lagi di industri. Nah, itu banyak itu. Akibatnya karena kemarin terjadi PSBB kan, PSBB juga terhadap industri, berdampak pada sektor-sektor UMKM, sehingga mereka recovery nggak ada lagi. Kan ada beberapa perusahaan yang dia recovery nggak ada lagi. Jadi pegawai-pegawai yang sudah di PHK itu tidak lagi mendapat pekerjaan yang sebenarnya dulu mendapat pekerjaan. Nah, itu yang menjadi problem. Itu yang menjadi problem sekarang, problem ekonomi kita sekarang. Karena kalau kasih bantuan BLT atau cash transfer kan, duit transfer dan sebagainya, itu hanya jangka pendek. Nah, sekarang ini yang menjadi penyakit ekonomi kita. Nah, sekarang ya tugasnya pemerintah menurut saya yang berkompeten terhadap yang bertanggung jawab lah terhadap pandemi ini, ya memang harus membuat semacam stimulus kebijakan yang bisa new economic policy, jadi kan gitu, kebijakan ekonomi baru yang bisa mengcover kawan-kawan buruh atau para pengangguran itu yang kemarin terdampak COVID. Jadi kalau memang ya harus new economic policy, kalau semuanya mengharapkan otak-atik APBN, BLT, prakerja itu nggak bisa. Kalau saya nggak bisa. Bagi mereka yang sudah kena dampak dan tidak bisa lagi ekonominya pulih meskipun ada new normal, kan itu kan ada beberapa. Nah, itu seperti itu. Baik, terima kasih. Kembali ke Pak Herman Heiser selaku Ketua HIPMI Sulsel. Kalau kita lihat status pandemi ini masih berlanjut sampai sekarang dan ada beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, namun tidak bisa mengcover untuk sebuah sektor. Nah, kira-kira strategi seperti apa yang bisa Bapak Herman berikan kepada pemerintah khususnya di Kota Makassar ini? Silakan. Kalau bisa diulang pertanyaan, kurang kedengaran Pak, sorry. Baik, kan kalau kita lihat sekarang Makassar ini masih dalam status pandemi. Kita lihat sudah ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun itu tidak bisa mengcover semua sektor. Nah, kira-kira strategi seperti apa yang bisa Bapak berikan terkait peristiwa atau fenomena ini, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Memang kita bisa memaklumi, misalnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi tidak bisa sepenuhnya menggerakkan semua sektor di Kota Makassar atau di Sulsel secara umum, karena memang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pandemi ini kan tidak sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah kota, ya, tapi itu menjadi wewenang pemerintah pusat, misalnya termasuk dalam menentukan apakah new normal sudah bisa diberlakukan di suatu kota atau kabupaten atau provinsi, bisa dijalankan atau tidak. Itu kan sangat tergantung dengan hitungan-hitungan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya dalam hal tertentu para pengusaha maupun pemerintah provinsi dan kabupaten itu juga harus berani bersuara meskipun agak berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat.
Jadi menurut saya pemerintah pusat juga tidak bisa sepenuhnya terlalu ketat dalam hal penentuan berjalannya new normal di sebuah daerah atau tidak gitu, hanya karena faktor tingkat penularannya begitu. Nah, menurut saya yang harus dilihat juga adalah imbas ke perekonomian yang jika itu dibiarkan justru semakin memperkeruh keadaan, dan oleh karena itu kemudian saran kita secepatnya dilakukan pemberlakuan new normal di semua, kalau menurut saya di semua kabupaten kota, karena pergerakan sebuah ekonomi itu kan juga banyak tergantung. Pergerakan ekonomi di Sulsel sangat tergantung juga pergerakan ekonomi di Jawa, antar kabupaten, antar provinsi begitu. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pusat itu juga seharusnya komprehensif gitu, tidak parsial. Karena saya sangat menangkap semangat dari pemerintah kota untuk segera menggerakkan roda ekonomi di Kota Makassar, termasuk misalnya dalam membuka pusat-pusat perbelanjaan, membuka restoran, hotel dan lain sebagainya. Tapi karena masih ada larangan pemberlakuan new normal karena penyebarannya masih cukup tinggi, itu kemudian membuat belum bisa dilakukan gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya perlu ada suara-suara yang agak keras ke pemerintah pusat untuk tidak terlalu ketat, terutama dalam hal bagaimana ekonomi bisa berjalan. Karena corona bisa membunuh manusia, tapi pada saat yang bersamaan kalau terjadi krisis ekonomi dampaknya lebih luar biasa lagi. Jadi menurut saya perlu ada jalan tengah, ada jalan kompromi, dan jalan kompromi itu adalah sektor-sektor bisnis dibiarkan bergerak, tapi dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Bapak Latundreng selaku Ketua DPP Apindo Sulsel. Kalau kita lihat memang pemerintah ini butuh percepatan untuk meningkatkan kembali sistem perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Namun karena adanya pandemi, adanya virus COVID-19 ini, tentunya ada batasan-batasan yang memang tidak boleh kita keluar dari zona tersebut. Nah, kira-kira solusi yang bisa Bapak berikan terkait fenomena itu seperti apa, Pak Latundreng? Silakan. Ya, baik, makasih. Solusi terbaik saya kira pemerintah kan sebenarnya sudah tahu, kemampuan pemerintah sudah dia bisa ukur. Bahwa kalau terus-menerus PSBB dilakukan berarti tentu dana yang dimiliki pemerintah akan tidak cukup. Nah, kemudian kita harus menyadari bahwa tidak semua sektor bisnis itu terkendala terhadap pandemik corona, tidak semua. Contohnya misalnya makanan, minuman. Nah, stylenya aja perlu dirubah. Bahwa dengan adanya virus corona ini tentu kita belajar bahwa ada beberapa ya inovasi-inovasi dalam bisnis harus dikembangkan. Contoh misalnya selama ini ya orang-orang di rumah itu kan selalu belanja juga pakai misalnya belanja dengan melalui Grab ya, melalui IT, sehingga pemerintah harus membuka. Jangan semua ini tidak boleh, itu akan nanti semakin lumpuh. Nah, sektor-sektor yang masih bisa kita gerakkan ini mestinya pemerintah dibijaksanai. Selama ini kan pemerintah tetap dia generalisir semua bahwa tidak boleh semua. Nah, sehingga yang terjadi adalah tentu dampak yang lebih besar akan berpengaruh pada ekonomi. Nah, kalau berbicara ekonomi, ini malah pembunuhan massal. Coba Bapak bayangkan, sudah 2 bulan ya, karyawan kami khususnya di hotel, ada 48 hotel ini, itu sudah PHK, tinggal di rumah. Kita kasih gaji itu paling banyak 30%. Ada juga yang minta full, yang full berarti tidak bisa kerja lagi nanti. Kenapa yang kita pegang sekarang ini kita harus rawat, supaya tidak habis, sehingga pada saat nanti new normal, tentu modal yang ada ini masih bisa kita gunakan. Yang kedua masalah juga bahwa Januari Februari itu kredit yang sudah disetujui oleh bank sudah mengucur semua. Tidak mungkin kita kembalikan tanpa bunga. Ini juga akan menjadi persoalan. Nah, makanya saya bilang sama Pak Wali Kota, ya kalau sekarang masih diajak dunia usaha untuk bicara, CP mereka itu masih ada. Nah, coba lihat sektor mana yang harus dibuka, diberi kebijakan, tapi ya seperti dibilang Pak Herman tadi, ya protokol keamanan COVID ini tetap dipatuhi. Contoh misalnya, rumah makan sekarang boleh dibuka
Misalnya kalau kursinya 130%, ya kursi harus dipakai. 70 itu jangan dulu. Berarti kan ini tetap aman. Nah, kalau ini bisa terjadi, belanja restoran itu akan berputar. Besok dia belanja beli ikan. Ya, tentu nelayan akan ke laut. Sebelum ke laut, pasti singgah dulu beli bensin. Tukang sayur tentu sudah bisa terjual sayurnya. Daripada kembali, ya, rusak dan lain-lain. Anaknya bisa masuk sekolah atau beli baju. Ya, tukang jahit sudah bisa bergerak. Ini semua bisa. Nah, ada beberapa sektor yang saya sudah sampaikan ke Pak Wali Kota itu bisa bergerak. Contohnya lagi, mall. Mall, apakah harus ditutup atau tidak? Mall itu kan sebenarnya kita sisa menata. Kalau mall tadinya terhadap tenan-tenan yang ada berdekatan, kita renggangkan. Ya, protokol terhadap kedatangan mereka harus diatur setiap 1 jam misalnya harus dikontrol. Ini kan semua terjadi. Nah, kita sekarang ini menghadapi corona, seakan-akan kita paranoid semua. Kebingungan aja, yang penting tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Coba, bagi yang punya uang masih bisa belanja, yang tidak punya kan pusing. Akhirnya dia berpikir lebih baik saya keluar cari uang daripada mati kelaparan. Ini juga akan terjadi. Nah, ini kalau terus-menerus, sampai bulan ketiga yang saya tentukan bahwa sampai bulan Juli kalau ini terjadi, pengusaha malah mungkin bukan lagi bisa membantu, tapi akan nanti menjadi sakit juga. Nah, kalau pengusaha sakit, dari mana sumber? Fiskal pemerintah, PAD pemerintah, APBD, APBN pemerintah, dari mana? Ini semua akan terjadi. Nah, kalau saya melihat, antara pemerintah, pengusaha ini harus duduk sama-sama. Jangan kepanikan ini, itu menjadi suatu sikap paranoid sehingga semua dilarang. Boleh dilarang orang, tapi pemerintah punya kemampuan nggak untuk membiayai rakyatnya yang tidak punya pendapatan. Nah, coba masyarakat sudah banyak cemburu. Ya, tadinya dijanji untuk dikasih BLT, kasih sembako, sampai hari ini tidak dapat. Coba, itu sudah memuncak semua di situ. Ini akan berbahaya jadinya ke depan. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Baik, baik pemirsa jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.